Mohon perhatiannya, perkuliahan kita mulai sesuai dengan kontrak perkuliahan. Maka pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang kedua dari mata kuliah psikososial dan budaya, yaitu kesehatan spiritual. Mulai dengan pengertian. Spiritual itu adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta, membantu individu untuk mencapai keseimbangan yang diperlukan dalam rangka memelihara kesehatan dan kesejahteraan serta beradaptasi dengan penyakit yang dialami. Spiritualitas memberikan individu energi yang dibutuhkan untuk menemukan diri mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Bagian-bagiannya, dimasuk pada yang kedua, yaitu bagian-bagiannya ada makna hidup dan keyakinan. Makna hidup itu adalah suatu proses menemukan arti dan tujuan hidup dari seseorang. Keyakinan adalah seorang individu menemukan kenyamanan dan kekuatan terhadap kepercayaan yang dianutnya. Menolong individu untuk menerima kenyataan dan berpikir positif untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Yang ketiga yaitu C, domain spiritual, terdiri dari mystery, love, suffering, hope, forgiveness, peace and peacemaking, grace, dan prayer. Merupakan pengalaman manusia yang melekat dalam kehidupan dan nilai spiritual yang ada dalam dirinya. Sesuatu yang dimengerti dan dapat menjelaskan yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Misteri adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang akan terjadi setelah kehidupan inilah yang memberi nilai spiritualitas untuk kehidupan akhirat atau mendatang. Domain yang kedua yaitu love, cinta. Cinta merupakan sumber dari segala kehidupan, menjadi bahan bakar dari nilai spiritual karena perasaan cinta berasal dari hati, pusat dari penampilan ego seseorang. Cinta termasuk sesuatu yang misterius terkait dengan pilihan dan perasaan antara memberi dan menerima. Adanya perasaan cinta merupakan kunci dari domain spiritualitas seseorang. Berikutnya adalah suffering. Keberadaan dan arti penderitaan adalah merupakan domain spiritual. Penderitaan adalah salah satu isu inti dari misteri kehidupan, dapat terjadi karena masalah fisik, mental, emosional, dan spiritual. Di penderitaan atau kesengsaraan adalah sesuatu yang relatif, tergantung fokus dan makna spiritual yang dikembangkan oleh yang bersangkutan. Hope adalah harapan terkait dengan keinginan di masa yang akan datang, berorientasi pada masa yang akan datang. Ini adalah merupakan energi spirit untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik. Menanamkan harapan dalam kehidupan spiritual yang sesungguhnya akan menjadi pondasi utama dalam menemukan makna kehidupan seseorang, menjadi penentu arah dalam pilihan kehidupan, menjadi dasar dalam berpikir dan berperilaku dari seseorang. Forgiveness, pemaaf, adalah komponen utama dari self-healing. Sikap manusia memaafkan adalah kebutuhan yang mendalam dan pengalaman yang sangat diharapkan dapat dilaksanakan oleh seseorang. Keadaan ini memerlukan keyakinan kuat bahwa Tuhan Maha Pemaaf. Forgiveness akan menjadi komponen utama dalam proses penyembuhan diri dan mengurangi makna penderitaan. Dalam bahasa yang sering populer diucapkan adalah to forgive, to forget, memaafkan. Peace and peacemaking. Damai dan pembentukan perdamaian bagi sebagian orang tidak bisa dipisahkan dari keadilan yang melekat pada diri seseorang. Seseorang bisa hidup dan berada dalam lingkungan alamiah dan menyembuhkan. Tahap spiritual keagamaan seseorang terdiri dari 3 tahap: faith, thought, dan discovery. Tahap spiritual keagamaan harusnya pada tahap discovery, di mana setiap manusia dapat memberi manfaat bagi yang lain, apapun keyakinannya, dan dapat hidup saling menghargai, saling berdampingan, memperjuangkan kehidupan spiritual sesuai keyakinan, dan ternyata
muaranya sama, yaitu Tuhan. Grace dalam kehidupan nyata lebih tampak pada rasa bersyukur atas segala sesuatunya yang telah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur merupakan indikator keimanan dan pengakuan atas kekuasaan Tuhan. Berikutnya adalah prayer. Berdoa adalah insting yang terdalam dari manusia, keluar dari suatu kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan adalah Maha mengatur semua kehidupan. Berdoa meliputi pencarian terhadap hubungan erat dan komunikasi dengan Tuhan atau sumber yang misterius. Nah, kita masuk pada supokok bahasan yang nomor D, yaitu aspek dan karakteristik spiritual. Aspek dan karakteristik spiritual berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Menemukan arti dan tujuan hidup. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai perasaan karakteristik keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Kuasa. Nomor berikutnya E, karakteristik. Jadi karakteristik dari spiritual itu berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dengan alam, hubungan dengan Tuhan. Dan kalau di Bali ini sering disebut dengan Trihita Karana. Nah, sampai pada yang nomor F, yaitu faktor yang memengaruhi kesehatan spiritual seseorang. Nah, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya tahap perkembangan, keluarga, latar belakang etnik dan budaya, pengalaman hidup, dan krisis serta perubahan yang terjadi. Nah, sampai pada yang nomor G, yaitu kebutuhan spiritual. Jadi setiap orang pada hakikatnya, pada dasarnya memiliki kebutuhan spiritual. Kebutuhan akan kepercayaan dasar atau basic trust, kebutuhan akan makna dan tujuan hidup, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan dalam keseharian, kebutuhan akan pengisian keimanan secara teratur, mengadakan hubungan dengan Tuhan, kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan dosa, kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri, self-acceptance dan self-esteem, kebutuhan akan dicapainya derajat dan martabat yang semakin tinggi sebagai pribadi yang utuh, kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama manusia, serta yang terakhir adalah kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai religius. Nah, yang terakhir, subpokok bahasan yang terakhir itu spiritual yang sehat. Nah, tentu dalam kehidupan kita berspiritual memerlukan spiritual yang sehat. Jadi cara mencapai spiritual yang sehat yang merupakan karakteristik kematangan psikologis dari seseorang adalah satu, authenticity, bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri. Dua, melupakan masa lalu. Melupakan emosi negatif merupakan dasar penting untuk kematangan psikologis. Tiga, menghadapi ketakutan. Mengungkap dan menghadapi ketakutan untuk mengurangi level kekhawatiran dan meningkatkan kedamaian pribadi. 4. Mawas diri dan pemaaf. Memaafkan orang lain untuk menumbuhkan spiritual. 5. Cinta dan kasih sayang. Sumber cinta ada di dalam diri, maka pengalaman spiritual dapat diperluas pada orang lain tanpa memikirkan imbalan. 6. Community, altruistik dan realistik, menolong dan nyata, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, awareness, adanya kesadaran untuk mengabaikan pengaruh negatif, takut dan keinginan untuk membantu menghadapi penipuan diri. Dan yang terakhir nomor 8 adalah peace, selaras dengan alam dan orang lain. Bahas dari pengertian sampai terakhir spiritual yang sehat. Semoga bisa dipahami. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kalau setelah dipelajari ada hal yang tidak jelas, silakan nanti di komen, sampaikan, ditanyakan, kemudian kita bahas, dan ingin pemahaman lebih detail, lebih lanjut, dapat dilihat pada makalah dan buku yang berkenaan dengan kesehatan spiritual. Terima kasih.